Kali ini kita akan membahas sebuah laporan yang terus terang cukup mengkhawatirkan. Ada lonjakan kemampuan rudal Iran yang sangat drastis. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apa artinya ini bagi keamanan global? Nah, ceritanya ini berawal dari sebuah kesalahan perkiraan intelijen yang luar biasa besar. Jadi, selama bertahun-tahun, semua orang berasumsi kalau jangkauan terjauh rudal Iran itu cuma 2.000 km. Tapi, sebuah kejadian baru-baru ini membuyarkan semua asumsi itu. Tiba-tiba, ancaman yang kita tahu, jangkauannya jadi 2 kali lipat, begitu aja. Pertanyaannya kan, kok bisa satu peluncuran rudal tiba-tiba mengubah segalanya? Iya, karena kejadian ini benar-benar bikin geger komunitas intelijen di seluruh dunia. Semua strategi militer, semua rencana diplomatik sekarang harus dievaluasi ulang dari nol. Ini bukan lagi soal upgrade teknologi biasa ya, ini pergeseran total dalam peta keamanan global. Oke, mari kita lihat lebih dalam. Semuanya bermula dari satu serangan jarak jauh yang benar-benar di luar dugaan, yang mengejutkan banyak pihak. 4.000 kilometer. Coba kita resapi dulu angka ini. Inilah jangkauan rudal balistik yang kabarnya ditembakkan Iran. Sasarannya, pangkalan militer gabungan AS Inggris yang super strategis di Diego Garcia. Jarak sejauh ini sebelumnya dianggap mustahil bagi Teheran. Nah, yang menarik, pangkalan itu sendiri sebenarnya nggak rusak. Tapi bukan itu poinnya. Poin utamanya adalah pesannya. Ini adalah sebuah unjuk kemampuan. Fakta bahwa Iran ternyata bisa melancarkan serangan sejauh itu, nah itulah yang jadi gelombang kejutnya. Cukup untuk membuat para ahli strategi militer di seluruh dunia berpikir ulang. Dan kita perlu ingat, Diego Garcia ini bukan sembarang pangkalan. Ini adalah rumah bagi pesawat-pesawat pengebom paling canggih milik AS. Kita bicara soal B-52, B-1B, bahkan siluman B-2 Spirit. Belum lagi fasilitas angkatan lautnya yang super penting. Jadi, kalau pangkalan ini terancam, itu artinya dinamika konflik berubah total. Tapi ceritanya jadi makin rumit. Meskipun ada bukti peluncuran, Iran secara resmi bilang, bukan kami yang melakukannya. Ini nambahin lapisan misteri dan ya kabut perang. Apakah ini cara mereka mengirim sinyal tapi tetap bisa berkelit? Atau ini bagian dari permainan strategis yang lebih besar? Apapun alasannya, hasilnya sama. Ketidakpastian dan ketegangan langsung meroket. Oke, dampaknya nggak berhenti di Samudra Hindia saja. Jangkauan baru ini tiba-tiba menyeret satu benua penuh yaitu Eropa ke dalam zona bahaya. Coba kita lihat petanya. Ibu kota besar Eropa yang tadinya merasa aman, anggaplah seperti Roma dan Berlin, sekarang, masuk dalam jangkauan. Bahkan kota yang lebih jauh seperti Paris dan London pun sekarang harus mulai was-was. Kemungkinan yang tadinya cuma teori, sekarang jadi perhitungan keamanan yang sangat nyata bagi mereka. Tentu saja, ini memaksa negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Italia untuk berpikir ulang secara total. Kalau selama ini mereka lebih mengandalkan diplomasi dan sanksi ekonomi, sekarang situasinya beda. Mereka dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Bagaimana caranya merespons ancaman militer yang sekarang, secara harfiah, sudah ada di depan pintu mereka. Nah, di sisi lain, bagaimana dengan Amerika Serikat? Reaksi dari Washington ini agak campur aduk. Ada pernyataan yang saling bertentangan, yang diakhiri dengan ancaman dan ultimatum. Kalau kita lihat lini masanya, ini kelihatan banget ada frustrasi yang mendalam di Washington. Awalnya kan klaimnya sangat optimis, bilang sudah menghancurkan 90% stok rudal Iran. Nggak lama kemudian, kenyataan di lapangan berkata lain. Iran bukan cuma terus menembakkan rudal, tapi jangkauannya malah lebih jauh dari yang pernah dibayangkan. Jadi klaim awal itu langsung mental. Puncak frustrasinya, ultimatum yang sangat belak-belakan ini langsung diumumkan ke publik, mengancam akan menghancurkan infrastruktur sipil yang vital di Iran, seperti pembangkit listrik. Ini eskalasi yang sangat-sangat serius. Ini menunjukkan betapa Washington melihat kemampuan Iran, baik untuk mengganggu pelayaran global maupun untuk unjuk kekuatan sebagai ancaman yang nyata. Jadi, kesimpulannya apa dari semua ini? Sederhana saja, peta kekuatan global baru saja digambar ulang secara total. Jadi, ini bukan cuma soal satu rudal ya, ini seperti efek domino. Pertama, Iran membuktikan mereka punya kemampuan yang nggak ada yang tahu sebelumnya. Kedua, zona ancamannya meluas drastis mencakup Eropa dan pangkalan-pangkalan vital AS. Ketiga, ini memaksa NATO dan Amerika untuk merombak total strategi pertahanan mereka. Dan akhirnya, yang keempat, ketegangan meningkat dan risiko salah perhitungan jadi jauh lebih besar. Setiap langkah ini menciptakan medan perang baru yang jauh lebih berbahaya bagi semua orang.
Dan semua ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang jujur saja agak bikin merinding. Kalau kemampuan rudal 4.000 km ini bisa mereka sembunyikan begitu lama dan baru diungkap sekarang, kejutan apa lagi yang masih mereka simpan? Senjata rahasia apa lagi yang mungkin sedang menunggu waktu yang tepat untuk diperlihatkan kepada dunia yang sama sekali tidak siap?